Pupuk organik cair adalah pupuk yang berisi kandungan unsur hara makro dan mikro esensial yang dapat diaplikasikan langsung ke bagian tanaman. Penggunaan pupuk organik cair setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga perlu diperhatikan dosis dan pengaplikasiannya kepada tanaman. Penggunaan pupuk cair organik ini memiliki keuntungan yaitu ramah lingkungan dan dapat sebagai antisipasi jika pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah berhenti. Kecamatan Salaman merupakan salah satu kecamatan yang memproduksi pupuk organik cair dengan bahan baku lokal yang ada. Pada video kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Agus selaku penyuluh pertanian sekaligus pembuat pupuk organik cair yang bekerja sama dengan kelompok tani di Desa Ngadirejo. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair adalah urin sapi, dekomposer, tetes tebu, air kelapa, hormon auksin, dan hormon perangsang buah. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan POC Kecamatan Salaman memiliki fungsinya masing-masing, yaitu urin sapi memiliki kandungan zat perangsang tumbuh yang memiliki dampak positif untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Dapat digunakan sebagai pengendali hama karena baunya yang khas. Dekomposer memiliki fungsi untuk mempercepat proses pengomposan yang dilakukan oleh mikroba. Tetes tebu digunakan untuk meningkatkan kecepatan proses produksi pengolahan urin sapi. Tetes tebu ini mengandung senyawa nitrogen. Air kelapa memiliki fungsi untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan organ tanaman dikarenakan memiliki kandungan hormon endogen. Sedangkan hormon auksin digunakan untuk memacu pertumbuhan pada bagian batang tanaman, pada akar, dan pada daun. Jenis pupuk organik cair yang diproduksi oleh wilayah Ngadirejo merupakan produk rumansia yang berbahan baku lokal yaitu urin sapi. Urin sapi ini didapatkan dari peternak setempat. Proses yang paling penting dalam pembuatan POC rumansia ini adalah pada fermentasi secara aerob dan anaerob karena memanfaatkan hasil aktivasi dari mikroorganisme. Lama pembuatan POC ini selama 3 minggu, dengan proses produksi yang dilakukan oleh kelompok petani Ngadirejo yang bekerja sama dengan Bapak Agus dan dikemas di daerah Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang. Pupuk POC ini digunakan sendiri oleh petani di wilayah Ngadirejo dan dijual dengan harga Rp50.000 per botol. Ketersediaan bahan baku lokal yaitu urin sapi selalu tersedia karena didapatkan dari kelompok peternak sapi yang ada di wilayah Ngadirejo, sehingga selalu terpenuhi. Hal ini membuat pupuk organik cair berbahan dasar lokal daerah Ngadirejo dapat terus dilakukan. Pupuk organik cair yang diproduksi di wilayah Salaman ini memiliki dua manfaat utama, yaitu Ag1 sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta Ag2 yang memiliki manfaat untuk merangsang pembentukan buah. Dalam pembuatan pupuk organik cair ini juga mempengaruhi lingkungan sekitar, dikarenakan bau kotoran sapi yang menyengat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan udara setempat. Namun, hal ini dapat diatasi dengan pembuatan kandang sapi yang lebih lebar. Kedua, adalah pengemasan pupuk organik cair yang menggunakan botol sekali pakai, yang jika selesai digunakan, botol-botol tersebut akan menjadi sampah. Kawung Sari Agro merupakan merek dagang milik Bapak Anto. Kawung Sari Agro ini terletak di Desa Kalisala, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Kawung Sari Agro memiliki 9 produk, salah satunya adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair dari Kawung Sari Agro ini terdapat 2 jenis, yaitu pupuk organik cair generatif
dan pupuk organik cair vegetatif. Pupuk organik cair generatif merupakan POC yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan generatif tanaman, sedangkan pupuk vegetatif digunakan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Bahan-bahan yang digunakan untuk kedua pupuk organik cair tersebut berbeda. Pada pupuk organik cair generatif, bahan yang diperlukan adalah air kencing kelinci, nanas, tetes tebu, dan klestre. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk pupuk organik cair vegetatif adalah kencing kelinci, dekomposer, nanas, tetes tebu, bahan-bahan sayuran, dan bahan buah-buahan. Pemilihan bahan-bahan tersebut dikarenakan bahan-bahan tersebut tersedia di alam dan mudah didapatkan. Bahan-bahan tersebut juga tergolong harganya murah karena memanfaatkan limbah di sekitar. Bahan yang digunakan juga memiliki manfaat bagi tanaman. Selain itu, pemilihan bahan tersebut dikarenakan kontinuitas dan ketersediaan bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini akan selalu tersedia, karena dalam proses pembuatannya, bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang berasal dari sekitar tempat tinggal Bapak Anto, seperti sayuran dan juga urin dari hewan. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk cair organik adalah 1 bulan. Produksi pupuk organik cair ini dilakukan setiap hari yang dibuat oleh Bapak Anto sendiri dan dibantu oleh beberapa tenaga kerja Kawung Sari Agro sehingga didapatkan pupuk organik siap pakai yang dapat didistribusikan kepada para petani di sekitar tempat tinggal Bapak Anto atau petani yang membeli ke Pak Anto. Pupuk organik cair vegetatif dan generatif ini memiliki banyak manfaat bagi tanaman. Pupuk organik cair vegetatif memiliki fungsi bagi tanaman, yaitu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pengaplikasian pupuk organik cair vegetatif ini dilakukan pada masa pertumbuhan tanaman atau masa vegetatif tanaman. Pupuk organik cair generatif tanaman memiliki fungsi untuk membantu perangsangan pembentukan buah agar tanaman lebih cepat menghasilkan. Pupuk organik cair generatif diaplikasikan pada saat tanaman memasuki atau dalam masa generatif. Takaran yang digunakan untuk pengaplikasian pupuk organik cair sebanyak 10 ml dalam 1 liter air. Pembuatan pupuk cair organik memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Dampak tersebut adalah berupa bau yang ditimbulkan dalam proses pembuatan pupuk tersebut. Bau yang ditimbulkan ini merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh warga sekitar yang bertempat tinggal di dekat tempat produksi pupuk organik cair milik Bapak Anto. Namun, bau tersebut tidak sampai menjangkau tempat-tempat jauh dengan radius sampai berkilo-kilometer. Hanya radius beberapa meter saja dari tempat pembuatan pupuk organik cair tersebut. Selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah botol-botol bekas yang tadinya digunakan untuk wadah pupuk organik cair tersebut yang menumpuk menjadi sampah yang sulit untuk didaur ulang. Sekian video dari kelompok 1 AMDAL, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, wassalam.